Hai, welcome. Halo semua. Terima kasih sudah sampai di akun YouTube channel ini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam kabar baik ya semuanya. Kali ini aku kembali membawakan cerita tentang diriku sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang radio pesawat jatuh. Kalian dulu waktu zaman 2010-an pernah gak sih dengerin siaran radio misteri? Siaran radio yang akan on air setiap malam Jumat, yang dimana mereka akan membacakan cerita dari para pendengar yang sudah dikirimkan melalui aplikasi Burung Biru. Dan nanti cerita yang udah masuk akan dibacakan secara random oleh penyiar radionya. Tapi untuk di beberapa segmen kadang mereka juga ngundang paranormal gitu buat siaran bareng. Ada yang pernah dengerin juga sama kayak aku? Aku pribadi lumayan sering ya dengerin segmen mistis itu di setiap malam Jumat. Yang kadang menurutku pribadi cerita yang masuk tuh beneran mistis sampai gak masuk di akal. Dan ngebikin sinyal radio tuh beberapa kali putus. Atau mungkin makhluk yang diceritain itu merasa dirinya terundang ya ke pembicaraan tersebut. Tapi kalau kalian sendiri dengerin podcast ini sama siapa? Apa ada yang nemenin? Kelihatan atau gak kelihatan? Kadang cerita yang masuk itu ngebahas tentang personal sih. Kayak suka kirim cerita yang dimana rumahnya itu dapat kiriman barang-barang gaib gitu dan gak tahu siapa pengirimnya. Terus kadang juga suka ngirimin cerita tentang saingan jualan makanan. Ada yang cerita masalah rekan kerja yang sikut-sikutan untuk naik jabatan di kantornya. Yang lebih ramenya lagi biasanya kalau lagi ngebahas tentang seseorang yang suka sama orang lain tapi menghalalkan segala cara, entah pelet ataupun dipakein guna-guna. Tapi sebenarnya yang mau aku ceritain bukan itu. Jadi ada satu cerita yang bikin aku ngebekas banget sampai sekarang. Dan yang paling berkesan adalah ceritaku kali ini. Ini tentang salah satu kejadian kecelakaan udara di Indonesia beberapa tahun silam. Tapi terlepas dari cerita ini nantinya, aku pribadi tidak tahu kebenarannya bagaimana. Aku benar-benar hanya menjelaskan dan menceritakan kembali apa yang aku rasakan di channel YouTube aku pada saat itu. Aku benar-benar hanya pendengar yang hanya mendengarkan tanpa ekspektasi apapun. Dan ternyata malah membuat kesan yang aku ingat sampai sekarang ini. Beberapa tahun silam terjadi sebuah kecelakaan pesawat di Indonesia. Sebuah pesawat komersil yang dikendalikan oleh 2 awak asing dan merupakan buatan luar negeri mengalami kejadian tragis di salah satu wilayah pegunungan di Indonesia. Karena kondisi geografis yang cukup menantang, ditambah minimnya pemahaman tentang medan, pesawat ini kehilangan kendali tak lama setelah lepas landas dan dinyatakan hilang kontak. Salah satu segmen radio waktu itu menghadirkan seorang paranormal dan mereka mencoba mensimulasikan situasi seolah-olah kita adalah penumpang yang sedang berada di dalam pesawat saat peristiwa tragis itu terjadi. Nah, ini tuh kejadiannya dimulai dari tim produksi radio yang mempersiapkan suasananya supaya menjadi mistis. Mereka di sana ngelakuin ritual kecil untuk menjaga energi studio supaya tetap stabil mungkin. Mereka memulai dengan menyalakan dupa sebagai bentuk proteksi spiritual, dan sementara itu para pendengar diberi instruksi khusus, yaitu untuk mematikan lampu dan mendengarkan dalam kondisi ruangan yang sepenuhnya gelap. Awalnya aku pikir aku cukup mau dengerin aja, aku gak perlu ikut-ikutan. Jadi aku tidak mengikuti instruksi tersebut. Aku tidak mematikan lampu. Tapi beberapa menit setelah segmen itu dimulai, aku tiba-tiba mendengar suara deru mesin pesawat yang sangat-sangat jelas. Padahal aku cuma ada di kamar. Dan di detik berikutnya, tiba-tiba lampu kamarku mati sendiri. Dan aku kondisinya waktu itu lagi di kasur, lagi dengerin pakai earphone, dan saklar lampuku tuh jauh dari aku. Dan sejak saat itu jantungku langsung berdegup kencang. Rasanya kayak aku tuh bukan lagi sekedar dengerin siaran radio, tapi aku benar-benar ngerasain kayak aku lagi di dalam pesawat itu. Jujur di kondisiku saat itu, aku tuh udah ketakutan banget. Tapi anehnya, aku tuh masih kepo, ini acara akan berjalan kayak gimana. Takut, tapi tetap mau dengerin. Aku yakin beberapa dari kalian juga pasti pernah ngerasain kayak gini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang mikir, itu paling suara rekaman black box yang udah ditemuin kali. Tapi kalau menurutku pribadi, gak sesimpel itu teman-teman. Rekaman black box itu kan gak langsung ketemu gitu aja. Dan apalagi buat kita yang bukan dari pihak terkait,
Gak mungkin semudah itu dapat aksesnya. Apalagi kalau tiba-tiba mau minta dari tim SAR atau Basarnas, pasti ada prosedurnya lah, dan buat apa juga. Makanya waktu itu aku gak terlalu ambil pusing. Jadi aku bener-bener cuma jadi penikmat dan pendengar setia segmen radio itu. Tapi belum lama aku dengerin ada suara kapten ngomong pakai bahasa asing dan ngasih pengumuman. Aku nggak denger jelas pengumuman apa karena dia bener-bener pakai bahasa yang aku nggak ngerti. Even itu bukan bahasa Inggris gitu loh. Terus nggak lama dari aku ngedenger suara kapten itu, tiba-tiba aku denger kalau suasana di dalam pesawat itu udah mulai nggak kondusif. Ada komunikasi panik gitu antara kaptennya sama co-pilotnya, tapi masih pakai bahasa asing. Dan gak lama kedengeran suara dari orang-orang itu panik. Suara dari penumpang-penumpangnya itu panik. Itu campur bahasanya. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang masih pakai bahasa asing juga. Terus gak lama dari suara itu, tiba-tiba aku denger suara keras banget, kayak suara benda nabrak sesuatu gitu. Dan itu keras banget. Dan ternyata pesawatnya beneran nabrak sesuatu, teman-teman. Dan di detik berikutnya aneh banget, kamar aku tiba-tiba kecium bau. Bukan bau biasa, tapi bau gosong. Bau gosong kayak abis ada kebakaran. Di situ aku benar-benar mastiin kalau misalkan itu, aku langsung bangun dari tempat tidur. Aku mastiin apakah ada konsleting listrik yang kenapa-napa di kamarku, atau ada orang yang masak di bawah tapi kompornya gak dimatiin, mungkin mamaku gitu. Tapi ternyata gak ada, dan itu udah jam 12 malam. Jadi aku udah pastiin banget itu gak ada. Dan disitu aku udah bener-bener takut, tapi aku masih ngedengerin lewat earphone aku. Terus gak lama aku balik lagi ke kamarku, dan ada suara yang lain. Dan kali ini bahasanya sangat-sangat bisa aku pahami. Suaranya lirih, pelan, tapi jelas banget. Dia bilang gini, tolong, sakit, badanku sakit. Aku cuma bisa diem, aku cuma bisa nge-freeze karena suaranya sejelas itu masuk ke kupingku. Dan di momen itu aku jujur udah gak bisa ngapa-ngapain. Refleksku waktu itu cuma baca Al-Fatihah aja sesuai sama keyakinan aku. Dan dalam hati aku juga ikut turut prihatin, merasakan sedihnya atas peristiwa yang menimpa mereka. Karena ya bayangin aja, aku yang cuma dengerin aja, aku ketakutan setengah mati. Gimana mereka yang benar-benar ada di dalam pesawat itu. Setelah itu aku agak lupa, tapi yang aku inget siaran langsungnya kayaknya langsung diambil alih dan mereka mulai ngomong-ngomong lagi. Tapi aku di situ udah nggak fokus dan masih ngelanjutin ritual awal yang tadi, karena setelah membuka gerbang dimensi pasti mereka juga harus menutup gerbang dimensi tersebut. Dan pas ritualnya selesai, tiba-tiba lampu kamarku tuh nyala sendiri. Dan bau gosong yang tadi sempat kecium tiba-tiba hilang. Gak ada gitu aja, aku udah gak ngerasain apa-apa. Dan di titik itu, karena udah terlalu takut, terlalu tegang, aku sendiri malah ketiduran. Dan ya, untuk episode 3 ceritanya segitu aja. Kadang hal-hal yang gak bisa kita lihat tuh bisa jadi lebih dekat ya dari yang kita kira. Thank you banget buat yang udah dengerin. Jangan lupa share, comment, like, dan subscribe. See you in the next episode.